Iya. Kembali bersama Jayakarta News Channel, saya Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa masih berbincang seputar mitos, fakta, logika, dan spiritual yang ada di masyarakat Jawa. Kali ini saya akan sharing dengan Romo Gede Mahesa, akan bertanya seputar bunga kantil. Bunga kantil atau bunga cempaka. Nah begini Mo, masyarakat Jawa itu masih meyakini, mempercayai bahwa bunga kantil itu mempunyai banyak kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Seperti misalnya begini, kalau kita nyekar, masyarakat Jawa itu kalau nyekar ke makam itu pasti ada bunga kantilnya. Ya. Di antara bunga-bunga yang lain pasti ada bunga kantil. Kemudian kepercayaan masyarakat Jawa masih ada yang mempercayai bahwa kantil itu bisa membuka aura kecantikan. Kemudian bunga kantil itu bisa untuk pelet, katanya begitu Mo. Nah, sebenarnya apa sih ini Mo yang melatar belakangi adanya mitos itu apa sebenarnya? Mo. Gini. Bunga kantil dalam bahasa Jawa ya, khususnya yang putih, atau lebih populer juga dengan sebutan bunga cempaka. Ini memang spesial karena wanginya itu khas, wanginya khas. Dan kenapa banyak mitos, banyak orang percaya ke situ? Ya satu, tentunya daya tarik dari wangi dan bentuknya itu sudah berbeda dengan bunga yang lain ya. Dan bunga kantil itu termasuk bunga yang primer yang sangat diperlukan untuk setiap upacara kebudayaan, untuk upacara doa, cara ini ya, doa pada secara umumnya, secara budaya ya. Dan untuk upacara sesaji ya, pengantenan, selamatan apa itu selalu membutuhkan bunga kantil. Nah, arti dari kantil sendiri adalah terkait, biar terkantil-kantil, terkait-kait, jadi iso ngikut, iso erat gitu loh. Itu jadi kalau misalkan ada upacara, misalkan untuk pelet, untuk ini biar orang jatuh hati, ya itu salah satu unsur media doanya ya. Iya. Ada lagi yang mitos karena bunga kantil itu sangat spesial. Mitos bahwa bunga kantil itu pohonnya. Iya. Katanya begitu ya. Tempat bersemayamnya kuntilanak. Katanya begitu. Ya. Karena kuntilanak suka pohonnya. Bahkan ada yang mempercayai, katanya kalau kita ada di satu tempat, kemudian tidak ada pohon kantilnya, tetapi kita membau aroma bunga kantil, katanya kuntilanaknya sedang lewat. Nah itu sebenarnya ini apa Mo? Nah ini gini, itu adalah satu mitos, satu kepercayaan masa lalu dari peradaban. Jadi dari peradaban kita ya. Karena ketika zaman itu ya segala hal itu selalu pakai media bunga-bungaan ya. Dan kebetulan ketika zaman itu ya segala hal itu filosofi ataupun larangan ataupun apa itu dengan sesuatu intimidasi, hal-hal yang menakutkan ya. Kemudian makanya ada pohon kantil ini karena baunya. Nah, kalau sekarang gini, ini logika ya. Pohon kantilnya misalkan di daerah mana ya, di Jawa. Di Jawa nih. Orang percaya kuntilanak kan. Nah, kalau ini tanya goblok-goblokan aja. Kalau pohon kantilnya itu di Irian, namanya beda. Gimana? Kali namanya beda dong. Nah, bukan kuntilanak.
Ini kita berlogika ya. Terus kalau di Eropa atau di Jepang, mungkin nggak bunga tersebut tumbuh di sana? Mungkin dong. Mungkin. Ya kan? Hanya ada kuntilanaknya atau tidak, nah itu. Kan gitu. Itu yang kan mereka tidak mempercayai itu. Nah, jadi gini intinya bahwa sesuatu yang dikaitkan dengan dimensi lain itu ada piweling, ada nasihat, ada filosofinya, ya kan? Ada filosofinya. Sekarang gini, pohon kantil itu gede, benar, ya, betul, ya. Gede tinggi pohonnya, bunganya kecil-kecil, dan termasuk mahal, ya kan? Ya, termasuk betul, mahal. Betul. Kalau orang ini goblokannya, kalau orang terus itu seenaknya manjat, mengambil ini dengan pohon untuk piwelengnya, jangan naik, ada kuntilanaknya. Agar apa? Agar orang tidak sembarang naik, nanti jatuh celaka atau apa gitu ya. Ini logikanya, pemikiran bodoh, bodoh. Tapi apapun dari mitos itu tentunya ada maksud satu filosofi nasihat, ya, bahwa pohon kantil ini besar tinggi, jangan sembarangan kalau naik, nanti jatuh. Ada yang nunggu, ya kalau nunggunya seneng nggak apa-apa, ya nggak usah turun gitu kan. Kalau yang nunggu nggak seneng kan dijorokin, jatuh. Nah kamu sih biasanya masyarakat kita seperti itu. Nah lantas juga ya selalu untuk doa. Bahkan pemimpin agama pun menaruh bunga menyelipkan kantil, di telinga gitu ya, itu sebagai berkah karena di masyarakat kita segala bunga-bunga pelengkap untuk doa itu menjadi satu media. Seperti halnya dalam kepercayaan yang lain, pasti mempunyai media, pasti mempunyai media sesuatu, nggak usah disebut pasti. Nah, di budaya kita adalah dengan bunga, wewangian, ya kan? Bagus dong wewangian, wangi itu kan menimbulkan satu bisa fantasi bagus ya, fantasi bagus. Relaksasi, psikologi hening ya akan didapatkan. Jadi intinya bunga kantil atau cempaka yang mempunyai khas bau wangi ini jangan dulu diartikan negatif, tapi pasti positif karena khas. Nah, ada satu lagi, bunga kantil ini bisa dimakan. Itu silahkan dicari bahwa untuk ini ya obat herbal gitu ya, tapi jangan mentah, direbus dulu. Oh, diseduh air, direbus dulu ya, karena itu ada kandungan getahnya. Itu sangat menyehatkan. Tapi di sini saya tidak berbicara masalah kesehatan, hanya menginformasikan bahwa bunga tersebut itu bagus untuk diminum air seduhannya, atau setelah direbus digigit, itu bagus untuk kesehatan. Asma dan sebagainya nggak tak sebut. Nah, kembali lagi bahwa di mitos-mitos itu memang itu dipercaya di masyarakat kita, memang dipercaya. Bagi yang kita masih memakai seperti itu, ya tidak ada masalah, itu media ya. Tapi kalau untuk sesuatu mitos yang tidak baik, nah ini harus kita luruskan harus logikanya harus dipakai gitu ya. Jadi begini kalau masyarakat meyakini suatu mitos dan mitos itu diyakini juga sebagai satu kebaikan, itu silahkan diikuti gitu ya, Mbak ya. Tapi kalau kemudian justru mitos itu membawa dampak tidak baik terhadap masyarakat atau bahkan membawa dampak tidak majunya sebuah peradaban masyarakat, itu mungkin masih bisa artinya gini, dikaji ulang lah, apakah kepercayaan itu benar atau tidak, kan gitu ya, Mbak ya. Seperti hanya gini, sekali lagi bahwa bunga kantil atau cempaka ini adalah media sebagai sugesti, mau mempercayai seperti apa monggo dipersilahkan. Ibarat bahwa bunga kantil ini adalah pisau, dengan mengantongi pisau saya berani
Dengan mengantongi pisau saya bisa menebang pohon, monggo. Karena itu bisa saja terbukti. Karena sugestinya besar, tinggi gitu ya, Mas. Selain itu tentunya diperlukan keyakinan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena ini sebagai media, seperti halnya kepercayaan yang lain. Jadi media untuk kita bisa istilahnya kepercayaan orang, media untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan gitu ya. Bukan bertemu dengan media sebagai media agar apa yang diinginkan orang tersebut tercapai. Media. Jadi Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, misalkan gini. Berharap kepada Tuhan. Terus kemudian bunga ini adalah media kita. Medianya, pusakanya. Iya. Gini, minta ke orang tua ya. Saya supaya pengen jalan kemana keluar kota. Ya udah. Medianya apa? Ini tak kasih sekeping emas. Agar kamu tidak kelaparan. Nah, sekeping emas agar tidak kelaparan itu apa? Emasnya dimakan atau dikantongin atau nanti dijual. Jadi harus ini ya, Moya. Jadi tidak bisa dimakan, diterima mentah-mentah ya. Harus diolah. Kemudian kembali tadi, kalau mitos itu membawa kebaikan, silahkan dipercaya. Tetapi kalau itu justru membawa dampak buruk, ya janganlah. Perlu dikaji ulang mitos itu kan gitu ya. Karena halnya gini loh, seperti tadi tak sampaikan, di kepercayaan lain itu juga ada media. Betul. Mereka ada yang tidak memakai bunga. Nah, kebetulan peradaban kita memakai bunga. Mau bunga cempaka, mau bunga apa, ada. Media lain kan ada kertas dicoret-coret, kantongin, semua ada, semua punya. Gitu loh. Jadi ini untuk sugesti, untuk membangun diri. Kita berbicara tentang bunga kantil ini adalah kok bisa gini ya, monggo diterjemahkan. Karena apapun ada Tuhan yang Maha Esa. Jadi penerima harus cerdas. Harus cerdas. Harus jadi masyarakat karena itu media, ingat media. Matur nuwun, Romo. Demikian apa yang sudah kami perbincangkan. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kali ini bisa dijadikan satu pengetahuan bahwa mitos silahkan dipercaya untuk satu kebaikan. Tapi kalau mitos itu kemudian membawa dampak buruk bagi masyarakat, monggo, mohon untuk dikaji ulang. Dan kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, yang mampu menerima mitos itu sebagai sesuatu kebaikan kepada masyarakat. Salam budaya.